Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan siang ini seperti biasa saya akan bacakan salah satu hadis di dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis selanjutnya An Abdillah ibni Buhainah. An Abdillah ibni Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra faqama fi raq'atain al-ulaitain wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ah hatta iza qada salat wantazara nasu taslimah kabara wa huwa jalisun wa sajada sajadatain qabla ay yusallima summa sallama. Wa fi riwayah li muslimin yukabbir fi kulli sajdah wa huwa jalisun wa yasjudun nasu mahu maka nama nasya minal julus. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini hadis dalam bentuk riwayat cerita ya, ada kasus. Jadi makanya agak panjang tadi baca ya pembacaan hadis. Jadi sahabat ini yang namanya Abdullah bin Buhainah bercerita, suatu saat Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra. Jadi suatu saat Nabi sholat berjamaah. Nah, ini nyebutnya bihim diartikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah apa? Sholat berjamaah az-zuhra, yaitu sholat zuhur. Kemudian ketika Nabi menjadi imam sholat berjamaah, sholat zuhur, faqama fi raq'atain al-ulatain. Nabi itu suatu saat sholat zuhur, tapi ketika biasanya tahiyat, biasanya tasyahud, enggak gitu. Jadi di sini kayak tadi kita sholat zuhur, kan setiap 2 rakaat tasyahud, setiap 2 rakaat tahiyat. Tapi Nabi enggak melakukan tahiyat itu, tidak melakukan tasyahud itu. Artinya Nabi langsung berdiri, faqoma, berdiri. Walam yajlis artinya tidak duduk ya. Faqoma. Nah ini Bapak-bapak, saudara-saudara, indahnya ya ketika kita menjadi makmum. Faqoma nasu mahu. Dari hadis di sini ketika Nabi selesai 2 rakaat enggak duduk. Artinya enggak tahiyat, enggak tasyahud. Nabi langsung diri. Ketika sahabat-sahabat tahu bahwa Nabi itu langsung diri, sahabat itu enggak ada yang duduk. Faqoma annas. Kemudian sahabat-sahabat atau jamaah atau makmum ikut berdiri bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu di dalam perasaan sahabat nih ada yang beda nih. Ini ada yang enggak biasa gitu. Biasanya tahiyat kok enggak tahiyat, karena Nabi enggak tahiyat ya udah sahabat ikutin. Hatta iza qada as-salat wa antazara nasu taslimah ya. Ya itulah makmum tuh begitu ngikutin imam. Nah, ketika imamnya atau Nabi posisi di sini tidak tahiyat, ya sahabat atau jamaah atau makmum enggak tahiyat juga. Kemudian Bapak-bapak, saudara-saudara, ini memang dari hadis istilahnya cerita ini kan kasus ya. Hatta iza qada salat. Nah, sampai selesai sholat, artinya selesai itu sampai rokaat ke-4 sholat zuhur, sampai rokaat yang ke-4 wantazara nasu taslimah. Jadi sahabat itu, sahabat-sahabat ini 4 rokaat, bahasa kita tinggal mengucapkan salam aja gitu. Kalau ngucapin salam kan tanda selesai sholat, kok Nabi nggak ngucapin salam gitu. Makanya di sini nyebutnya wantazara nasu taslimahu. Jadi sahabat-sahabat makmum ketika itu pada nungguin salamnya Nabi. Orang biasanya tanda selesai sholat kan salam, kok Nabi udah baca tahiyat bahasanya kok belum ngucapin salam. Makanya sahabat nungguin, nggak ada yang duluin.
Ditungguin sama sahabat, kok Nabi enggak ngucapin salam juga ini. Kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdatain. Nah, ini ternyata bahwa Bapak saudara-saudara, ketika sahabat-sahabat istilahnya selesai membaca tahiyat, selesai membaca tasyahud, ternyata Nabi bertakbir, kabbaro, Allahu Akbar gitu. Wa huwa jalisun, padahal Nabi dalam posisi duduk, artinya duduk tahiyat. Wa sajada sajdatain, kemudian Nabi sujud 2 kali gitu. Qabla ayusallima. Jadi ternyata ketika sahabat lagi nunggu ucapan Nabi mengucapkan salam tanda selesainya sholat, ternyata Nabi baca takbir, Allahu Akbar gitu. Setelah Nabi mengucapkan takbir, kemudian Nabi sajada, sujud 2 kali. Nah, sujudnya Nabi 2 kali inilah yang nanti akan menjadi inti hadis di sini. Sujudnya Nabi itu 2 kali, qabla ayyusallam, sebelum mengucapkan salam. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi ringkasnya gini. Manusiawi ya, natural, manusia itu lupa gitu. Nah, inilah lupanya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu justru menjadi hukum. Hukumnya apa? Ternyata di dalam ibadah sholat, kalau ada sesuatu yang kita lupa, ternyata itu ada solusinya, ada jalan keluarnya gitu. Nah, ini makanya tadi saya bilang, itu kalau Nabi lupa, itu dalam bentuk syariat, dalam bentuk penjelasan di dalam melakukan ibadah. Inti yang pertama di dalam hadis di sini, bahwa tahiyat pertama itu hukumnya sunnah. Rumusnya, sholat yang ada 2 tahiyatnya, maka tahiyat pertama itu sunnah. Kayak tadi kita sholat zuhur, itu ada 2 kali tahiyat, maka tahiyat pertama itu adalah sunnah. Berarti ketika kita sholat yang ada 2 kali tahiyat, tahiyat pertama mau dikerjakan tetap sah sholat kita, dikerjakan itu malah afdol. Kali ini suatu saat kita sholat zuhur nggak pakai tahiyat, tetap sah. Apalagi yang 2 kali tahiyat, maghrib nggak pakai tahiyat pertama, sah. Asar sampai isya, pokoknya yang 2 kali tahiyat, kemudian tahiyat pertama enggak dilakukan, sengaja maupun tidak sengaja, intinya tetap sah sholatnya. Nah, ini maksud dalam penjelasan atau kesimpulan hadis. Berarti tahiyat yang pertama itu apapun nama sholatnya, zuhur, asar, maghrib maupun isya, itu adalah sunnah. Berarti kalau enggak dikerjakan, kata-kata kalau, baik enggak dikerjakan karena lupa atau enggak dikerjakan karena ingat, tetap sah, karena itu statusnya adalah sunnah saja. Dah, itu yang pertama, Bapak-bapak, saudara-saudara. Yang kedua, tadi sempat saya kemukakan, meskipun yang katanya tadi itu sunnah, tapi kalau udah rutinitas, bahkan ini sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, hampir-hampir Nabi enggak pernah meninggalkan. Itu maksud sunnah muakkadah, artinya hampir-hampir Nabi tidak pernah meninggalkan, cuman nggak dibilang wajib aja gitu. Makanya yang kedua kesimpulannya, meskipun itu sunnah muakkadah, tapi sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sehingga andai kata tidak dilakukan karena tidak sengaja, artinya lupa, itu ada solusinya. Apa solusinya? Ini Nabi mengajarkan sajada sajdatain, sujud 2 kali. Itu solusinya. Berarti kita lupa enggak tahiyat awal, tapi bisa dianggap melakukan tahiyat awal itu karena lupa adalah dengan sujud 2 kali. Sujud 2 kali itu kapan? Nah, ini Bapak-bapak, saudara-saudara, nanti ada beda pendapat. Sujudnya 2 kali ini disebut namanya sujud sahwi. Sahwi itu lupa, jadi muncul lali. Jadi sujud karena lupa. Lupa apa? Karena tidak tahiyat tadi. Makanya sujud 2 kali disebut sujud sahwi. Ini untuk menutup karena lupanya kita tadi tidak melakukan tahiyat. Berarti dengan sujud sahwi ini seakan-akan gitu maksudnya, keannama seakan-akan kita melakukan tahiyat tadi gitu. Itu namanya solusi. Berarti dengan sujud sahwi itu kita seakan-akan melakukan sunnah tahiyat atau sunnah tasyahud tadi. Nah, itu dilakukan sujud 2 kali itu tadi saya bilang kalau mengikuti hadis di sini sebelum mengucapkan salam. Berarti sebelum selesai sholat, sujud 2 kali.
sujud 2 kali, setelah sujud 2 kali baru mengucapkan salam, berarti selesainya sholat. Tapi tadi saya bilang ada beda pendapat, dan ini solusi lagi. Kalau ternyata kita ingatnya itu sebelum mengucapkan salam, kan kita sujud 2 kali tadi. Kita belum mengucapkan salam nih, oh iya baru ingat, tadi enggak tahiyat, berarti kita refleks spontan, kita sujud 2 kali, disebut sujud sahwi. Lah sekarang masalahnya kalau kita ingatnya selesai salam. Jadi selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oh iya tadi enggak tahiyat, berarti ingatnya selesai sholat. Itu refleks, boleh dilakukan sujud sahwi 2 kali. Jadi berarti ingatnya ketinggalan tadi tahiyat itu dilakukan sebelum salam. Tapi kalau ingatnya setelah salam, berarti kan udah selesai sholat. Tapi biwaktin qoribin, karena masih waktu yang dekat, itu boleh sujud lagi. Jadi sujud sahwinya intinya boleh dilakukan sebelum salam, boleh dilakukan setelah salam. Itu tadi setelah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia baru baca zikir astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Oh iya, atau ada yang ngingetin, tadi kita nggak tahiyat ini, nah refleks boleh langsung Allahu Akbar, sujud 2 kali. Setelah sujud 2 kali tutup lagi dengan salam. Gitu. Setelah salam ingat atau ada yang ngingetin, sujud 2 kali, sujud sahwi. Setelah sujud sahwi kita ngucapin salam lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu beres. Itu dilakukan kalau ingatnya setelah salam. Sama persis sujudnya 2 kali. Tapi dengan catatan, setelah salam itu nggak lama waktunya, biwaktin qoribin, waktunya dekat. Habis ngucapin salam lah kita ingat atau diingetin, langsung kita sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya udah lama, apalagi udah sempet ngeteh udah sempet ngopi, wah lupa tadi sujud sahwi, nah, itu nggak kena, itu nggak beres, udah putus, udah habis kelamaan. Nah, itu makanya saya bilangnya refleks tadi, spontan ya, sepintas langsung ingat gitu. Nah ini yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara, kesimpulannya, jadi sujud sahwi itu tadi pertama adalah sunnah ya, muakkadah. Tapi kalau tidak dikerjakannya itu karena memang sengaja, nggak ada sujud sahwi. Yang ada sujud sahwi itu kalau yang nggak sengaja, lupa atau lali lah gitu ya. Nah itu ada solusinya, apa? Sujud sahwi. Nah sujud sahwi ini 2 kali. Adapun waktunya dilakukan kalau ingatnya sebelum salam, takbir, kemudian sujud 2 kali. Tapi kalau ingatnya setelah salam, ya udah takbir juga kemudian sujud 2 kali. Yang ketiga, bapak-bapak, saudara-saudara, ini kesimpulan terakhir ini di dalam cerita atau riwayat hadis di sini begini. Di dalam sholat itu kan tadi saya bilang lupa itu natural, alami. Lupa ya, kita nih semua nih, bapak-bapak, saudara-saudara, kita nggak ada yang nggak pernah lupa. Pasti kita ini pernah lupa. Apa aja dah, cuman saya nggak bilangin aja kasusnya apa. Pokoknya pernah kita lupa, apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi macam-macam lah. Semuanya manusia itu pernah lupa. Nah, yang tadi saya bilang kesimpulan ketiga di sini, di dalam sholat secara spesifik ya, secara khusus di dalam sholat itu kalau ada yang tertinggal itu bisa ditutup dengan sujud sahwi, gitu maksud saya. Tapi ada yang tertinggal yang nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Jadi gitu. Ada sholat nih, bacaan kek, gerakan kek, gitu. Itu kalau kita lupa, jadi nyebutnya lupa, bukan karena sengaja ya. Ini kalau sengaja kita kesampingkan dulu. Ini karena lupa. Di dalam ibadah sholat ada bacaan, ada gerakan yang kita lupa, itu bisa ditutup dengan sujud sahwi. Itu kalau yang sunnah. Nah makanya di dalam fikih yang terkenal sesuatu yang sunnah yang bisa ditutup dengan sujud sahwi itu adalah sholat subuh dengan bacaan kunutnya, dan sholat yang ada 2 tahiyatnya gitu. Jadi ini yang terkenal namanya sunnah abad. Kalau terlupa bisa ditutup dengan sujud sahwi. Oke, kita mungkin kawan kita siapa saja di antara kita kalau sholat subuh rutinitas, udah rutin kalau sholat subuh pakai kunut, kemudian lupa, nah itu bisa ditutup dengan sujud sahwi gitu. Atau tahiyat kita udah rutin, bahkan kalau biasa kita pakai pakai tahiyat kemudian sholat nggak pakai tahiyat jadi masalah, udah biasa kemudian kita lupa
tahiyat, itu bisa ditutup dengan sujud sahwi. Berarti sujud sahwi itu untuk menutup gerakan atau bacaan tapi yang sifatnya sunnah gitu. Itu namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu terkenal tadi dua, kunut dengan tahiyat. Nah, tapi kalau sunnahnya sunnah hayat, itu nggak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Jadi dalam bahasa fikih namanya la ba'sa, nggak ngapa-ngapa gitu. Jadi kalau yang sunnah ab'ad tadi, kalau lupa ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat, meskipun lupa, itu nggak usah ditutup dengan sujud sahwi. Sekarang apa? Dan banyak sekali sunnah hayat. Jadi sunnah hayat kalau kita lupa kerjain, nggak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Dari saya coba urut pertama nih, takbir dengan mengangkat tangan, Allahu Akbar, ini sunnah hayat. Makanya kita nggak usah heran, atau mungkin kita lihat ada orang sholat tanpa mengangkat tangan, langsung aja sedekap Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan. Ini sunnah hayat, sengaja tetap sah, lupa juga nggak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Jadi sholat langsung Allahu Akbar, sedekap aja gitu. Bahkan di dalam pandangan mazhab Maliki, ketika meletakkan tangan itu bukan di dada, bukan di bawah dada, akan tapi dilepas saja. Allah, sekarang lagi siap, Allahu Akbar, begini aja udah nih. Cuman yang begini repot nih, kita nggak tahu dia lagi sholat apa, lagi diri biasa. Makanya sekali lagi, saya berkecenderungan kuat kalau ngaji fikih itu berpatokan pada mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i ini banyak diikuti oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama. Makanya tadi ciri khasnya orang sholat itu diawali dengan takbir dulu. Dan takbir itu ada sunnah hayatnya apa? Mengangkat kedua tangan. Berarti kalau ada orang sholat enggak mengangkat tangan tetap sah, baik sengaja maupun dia lupa, sah. Dan itu enggak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Nah itu disebut namanya sunnah hayat ya. Jadi mengangkat kedua tangan ini ketika takbir itu sunnah hayat. Kalau dilupa enggak perlu dia sujud sahwi. Contoh yang deket-deket aja ini, waktu sholat itu dikeraskan suaranya, ada waktu sholat yang disirkan, yang dipelankan suaranya gitu. Contoh, sholat zuhur dengan sholat asar itu disirkan suaranya. Berarti kalau suatu saat ada orang sholat zuhur suaranya dikencengin, tetap sah sholatnya gitu. Cuman dia meninggalkan sunnah hayat. Kalau sunnah hayatnya itu sholat zuhur dipelankan suaranya, sholat asar dipelankan suaranya gitu. Jadi itu sunnah hayat. Atau dibalik, maghrib isya subuh itu sunnahnya dikeraskan. Suatu saat ada orang sholat ya, baik maghrib isya subuh, ternyata dia pelankan suaranya, dia lirihkan suaranya, itu namanya meninggalkan sunnah hayat. Dan itu tetap sah dan enggak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Jadi itu bagian-bagian daripada contoh sunnah hayat ya. Andai kata dilakukan sengaja namanya sunnah, tetap sah. Andai kata dia tidak melakukan karena itu sunnah hayat, enggak harus ditutup dengan sujud sahwi. Nah ini contoh-contoh daripada istilahnya sunnah ya. Sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Intinya di dalam sholat itu kalau ada bacaan gerakan gitu yang dia lupa atau terlupa, itu nggak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Itu diantaranya adalah yang hayat, tapi perlu ditutup dengan sujud sahwi kalau yang abad. Udah. Sekarang yang kedua, kalau di dalam sholat ada gerakan, ada bacaan yang enggak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau tadi kan bisa ditutup dengan sujud sahwi, kalau sekarang enggak bisa ditutup dengan sujud sahwi, mau nggak mau harus diulang sholatnya, atau orang kena ora cerunjo, mau nggak mau harus ditambahkan rokaatnya. Berarti kalau yang terlupa yang wajib itu nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi, gitu maksudnya. Berarti kalau yang terlupa itu yang sunnah bisa ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang terlupa itu yang wajib atau yang rukun bahasanya, itu nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Apa contohnya yang sangat populer rukun atau wajib di dalam sholat bacaan adalah Al-Fatihah. Kalau ada orang sengaja nggak baca Fatihah, nggak sah. Sengaja nih nggak sah.
Kalau dia terlupa nggak baca Al-Fatihah, itu wajib diulang. Kalau dia udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, oh ya tadi nggak baca Fatihah, ya wajib diulang sholatnya. Karena sholat tadi dianggap nggak sah karena nggak baca Al-Fatihah. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi umil kitab. Nah sekarang kalau ingetnya lagi sholat, kalau tadi kan ingatnya selesai sholat, setelah ngucapin salam baru ingat tadi nggak baca Fatihah, itu rukun, itu wajib, nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi, berarti harus diulang. Nah sekarang kalau ingatnya masih dalam proses sholat, oke saya contohin, kita sholat subuh dah, ya mungkin yang biasa gampang orang lupa kan sholat subuh. Sholat subuh baru 1 rakaat, terus baru mau rakaat kedua ingat, oh tadi rakaat pertama nggak baca Al-Fatihah. Kalau yang rakaat kedua baca, yang rakaat pertama tadi nggak baca Fatihah, maka dia wajib hukumnya nambah rakaat lagi. Jadi rakaat yang pertama tadi itu nggak dianggap rakaat karena nggak baca Al-Fatihahnya. Jadi bahasa kasarnya sholat 3 rakaat. Tapi yang pertama kan karena nggak baca Fatihah, itu makanya nggak dianggap. Yang dianggap itu yang baca Fatihah. Nah itu salah satu rukun ya di dalam sholat, atau salah satu wajib di dalam gerakan atau bacaan sholat. Itu kalau yang dia enggak kerjakan mutlak nggak sah. Kalau dia lupa wajib diulang atau wajib ditambahkan rakaatnya. Udah, itu contoh bacaan. Sekarang gerakan, Bapak-bapak, saudara-saudara. Gini, ada orang salat nggak pakai ruku. Bisa terjadi, namanya manusia kan, yang namanya lupa lalai itu kan terjadi, bisa aja. Ketika sholat selesai baca Fatihah, baca surat, langsung sujud. Berarti ada 2 rukun yang nggak dikerjakan, yaitu ruku dan i'tidal. Ruku itu rukun, ruku itu wajib. Meskipun yang lain dikerjakan, bacaan dia baca, terus sujud, duduk di antara 2 sujud dikerjakan, tapi enggak ruku, itu ruku adalah wajib. Maka kalau ingatnya setelah salam, diwajib dia balaini, ngulangin itu sholatnya, berapapun rokaatnya diulangin. Tapi kalau ingatnya masih dalam proses sholat, tinggal ditambahin aja. Oh tadi rokaat pertama nih nggak pakai ruku, ya mungkin karena ngantuk kali sholat subuh, tambahin gitu. Jadi itu bapak-bapak, saudara-saudara, intinya ini untuk memperjelas saja, untuk mengingatkan saja. Ternyata di dalam sholat itu bimbingannya langsung dari Rasulullah SAW, sehingga kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Berarti intinya bahwa bapak, saudara-saudara, dalam hadis di sini kesimpulan pertama, yang namanya tahiyat awal di dalam sholat apapun namanya itu sunnah, gitu. Berarti yang sholat tahiyat 2 kali kan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti sholat itu tahiyat pertamanya adalah sunnah. Kalau orang sengaja nggak tahiyat pertama tetap sah. Tapi kalau karena lupa, itu bisa ditutup dengan sujud sahwi. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, gitu. Tapi kalau ingatnya selesai sholat, tapi biwaktin qoribin, waktunya masih dekat, ya itu bisa dilakukan sujud sahwi. Itu yang kedua tadi begitu. Baru ngucapin salam, oh refleks ingat tadi belum tahiyat atau belum tasyahud, maka dia sujud 2 kali. Yang ketiga ini bahwa bapak, saudara-saudara, sujud sahwi itu untuk menutup aja kalau yang tertinggal itu yang sunnah, gitu. Tapi kalau yang tertinggal itu yang rukun, yang wajib, nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Nggak baca Fatihah sujud sahwi, jangankan 2 kali sujud, 4 kali sujud, nggak ketutup. Nah, jadi situ ada solusinya, tapi dalam waktu bersamaan kalau yang tertinggal atau yang terlupa itu yang wajib, ya ora kena ora ya, mau nggak mau harus ditambah rokaatnya, atau kalau udah selesai ya dia ulang sholatnya, gitu ya. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja kajian kita, mudah-mudahan ini sekedar buat mengingatkan kepada kita ini ya, bahwa sekali lagi apapun di dalam gerakan sholat, apapun di dalam bacaan sholat, itu betul-betul semuanya diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Bitilkan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
wa'fuani karim wa'fuani karim wa'fuani ya mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Fadlika da'wum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.